akan menyampaikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan menggunakan metode Index-Based Build-Up Index terhadap perubahan heat island di Kota Surabaya. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pada latar belakang, pada tahun 2001 hingga 2019 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Surabaya sebesar 279.710 jiwa. Dan pada tahun 2019, penduduk Kota Surabaya mencapai 2.896.195 jiwa. Tingginya angka perpindahan penduduk menyebabkan perubahan tutupan lahan di Kota Surabaya. Perubahan ini menimbulkan fenomena urban heat island, di mana meningkatkan suhu udara di daerah kepadatan penduduk tinggi. Rumusan masalah bagi 2014 dan 2019, bagaimana perubahan nilai distribusi suhu permukaan di Kota Surabaya pada tahun 2002, 2014, dan 2019, bagaimana nilai koefisien korelasi antara tutupan lahan dengan suhu permukaan di Kota Surabaya. Batasan masalah pada penelitian saya yaitu daerah penelitian berada di Kota Surabaya. Data yang digunakan yaitu data citra satelit Lansa 7 dan Lansa 8. Data indeks spektral didapat dari perhitungan pada data Lansa 7 level 2 dan Lansa 8 OLI level 2. Perhitungan suhu permukaan menggunakan data citra satelit Lansa 7 level 1 dan Lansa 8 level 1 dan 10 menggunakan metode single channel. Data citra satelit diambil pada musim kemarau. Tujuan dari penelitian saya yaitu mengetahui dan menganalisis perubahan tutupan lahan di Kota Surabaya pada tahun 2002, 2014, dan 2019, mengetahui perubahan nilai suhu permukaan di Kota Surabaya pada tahun 2002, 2014, dan 2019, dan mengetahui nilai korelasi antara tutupan lahan dengan suhu permukaan di Kota Surabaya. Manfaat penelitian ini memberikan informasi tentang hubungan antara adanya daerah terbangun dengan fenomena urban heat island yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan wilayah di Kota Surabaya. Selanjutnya masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Lokasi yang saya ambil yaitu di Kota Surabaya yang memiliki luas 33.306,30 hektar dan terletak di 7 derajat 9 menit sampai 7 derajat 21 menit lintang selatan dan 112 derajat 36 menit sampai 112 derajat 54 menit bujur timur. Wilayah Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, serta Kabupaten Gresik di sebelah barat. Data pada penelitian saya yaitu citra satelit Lansa 7, level 1 dan level 2 Kota Surabaya pada tanggal 19 Mei 2002 pada musim kemarau, citra satelit Lansa 8, level 1 level 2 Kota Surabaya pada tanggal 29 Juni 2014 dan 11 Juni 2019 pada musim kemarau. Data batas administrasi kota dan kabupaten skala 1/25.000 yang diperoleh dari PIG, dan data lapangan berupa koordinat dan objek klasifikasi tutupan lahan untuk uji akurasi tutupan lahan pada bulan April tahun 2019 yang diperoleh dari data penelitian dahulu. Data citra diambil pada kisaran jam 2:30 Greenwich Mean Time atau 9:30 waktu Indonesia Barat. Peralatan yang saya gunakan yaitu perangkat keras, yaitu laptop, perangkat lunak saya menggunakan aplikasi Envy, aplikasi ArcGIS, Microsoft Office, dan aplikasi Image Processing atau ImageJ. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian, tahap pengolahan data. Pengolahan tutupan lahan menggunakan data citra Lansa 7 dan 8 level 2 yang memiliki tutupan awan kurang dari 10% dan geometrik RMSE kurang dari 15 meter. Setelah itu, proses selanjutnya yaitu kalibrasi radiometrik. Untuk mendapatkan surface reflektan, data harus dibagi dengan 10.000 ke dalam 3 float. Setelah itu, dilakukan pemotongan citra untuk menyederhanakan proses pengolahan data. Selanjutnya, masuk pada proses perhitungan Index-Based Build-Up Index. Rumus IB menggunakan indeks spektral, NDBI, NDVI, dan MNDWI. Di bawah rumus IB tersebut merupakan penjabaran dari rumus IB sendiri. Setelah itu melakukan penentuan nilai ambang batas. Saya menggunakan output threshold. Output threshold dilakukan dengan menggunakan aplikasi ImageJ. Aplikasi ini terdapat tools yang secara otomatis menampilkan ambang batas dari citra.
untuk sebelum melakukan on-show threshold, kelas air dimasukkan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan thresholding untuk memisahkan lahan terbangun dan non terbangun. Setelah itu didapatkan nilai threshold sebesar minus 0,04. Setelah didapatkan nilai ambang batas, selanjutnya yaitu melakukan uji akurasi dengan kapal akurasi harus minimal 85%. Selanjutnya pengolahan land surface temperatur. Pengolahan land surface temperatur menggunakan citra LANSAT 7 dan 8 yang memiliki tutupan awan kurang dari 10% dan geometrik RMSE kurang dari 15 meter. Setelah itu pengolahan citra LANSAT citra level 2. Yang pertama prosesnya yaitu kalibrasi radiometrik untuk mendapatkan surface reflektan dibagi dengan 10.000. Setelah itu menghitung NDVI. NDVI digunakan untuk menghitung land surface emissivity. Selanjutnya pengolahan untuk citra level 1. Kenapa saya menggunakan citra level 1 juga? Dikarenakan pada metode single channel algorithm dibutuhkan nilai top of atmosphere radiance. Jadi saya menggunakan yang bisa didapatkan hanya memakai level 1. Jika saya memakai level 2, yang didapatkan adalah BOA radiance. Proses yang pertama yaitu mengubah DN ke TOA radiance. Setelah itu, setelah mendapatkan TOA radiance, mencari brightness temperatur. TOA radiance dan brightness temperatur digunakan untuk mencari LST dengan metode single channel algorithm. Selanjutnya hasil dan analisis. Hasil tutupan lahan pada berikut merupakan hasil tutupan lahan pada tanggal 19 Mei 2002 dan tanggal 29 Juni 2014. Tutupan lahan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lahan terbangun yang berisikan perumahan, jalan, kawasan industri, dan fasilitas umum. Kelas non terbangun yaitu area vegetasi dan lahan kosong, dan kelas air. Berikut merupakan tutupan lahan Kota Surabaya pada tanggal 11 Juni 2019. Pada tabel dan bisa dilihat pada tabel dan diagram bahwa kelas air mengalami penurunan luas sebesar 20,35 km persegi pada tahun 2002 sampai 2019. Pada kelas non terbangun mengalami kenaikan luas pada tahun 2002 sampai 2014 sebesar 7,92 km persegi, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 9,94 km persegi. Luas kelas lahan terbangun meningkat dari tahun 2002 sampai 2019. Berikut ini saya mengambil sampel perubahan tutupan lahan yang paling signifikan yaitu terjadi pada Kota Surabaya bagian barat. Pada tabel bisa dilihat bahwa tutupan lahan kelas air pada tahun 2002 sampai 2014 berpindah ke kelas non terbangun sebesar 6,17 km persegi dan kelas lahan terbangun sebesar 2,71 km persegi. Perubahan tutupan lahan terus berkembang sampai pada tahun 2019 kelas lahan terbangunnya uji akurasi pada tutupan lahan Kota Surabaya tahun 2019. Nilai akurasi yang dihasilkan oleh tutupan lahan diukur menggunakan metode uji kappa pada tutupan lahan Kota Surabaya pada tahun 2019. Uji kappa dilakukan dengan menyebar titik sampel sebanyak 150 titik dengan metode stratified random sampling. Metode ini digunakan untuk meminimalisir bias pengambilan titik sampel yang tidak berimbang untuk tiap kelas tutupan lahan. Setelah itu didapatkan akurasi sebesar 85,70% yang berarti kappa akurasi berhasil memenuhi syarat sebesar lebih dari 85%. Selanjutnya, hasil suhu permukaan tanah. Berikut merupakan suhu permukaan Kota Surabaya pada tanggal 19 Mei 2002. Lalu suhu permukaan Kota Surabaya tanggal 29 Juni tahun 2014. Lalu suhu permukaan Kota Surabaya tanggal 11 Juni 2019. Di sini suhu permukaan paling tinggi didapatkan dari tanggal 19 Mei 2002. Wilayah Kota Surabaya bagian barat merupakan wilayah dengan suhu rata-rata tertinggi dibanding dengan wilayah Kota Surabaya yang lain. Pada hasil tersebut, pola suhu permukaan selalu sama, yaitu suhu tertinggi di pusat kota, sedangkan pinggiran kota memiliki suhu yang lebih rendah.
Berikut merupakan hasil uji korelasi antara LST dan IB. Pada tanggal 19 Mei 2002 didapatkan R-square sebesar 0,5932. Pada tanggal 29 Juni 2014 didapatkan R-square sebesar 0,5536. Pada tanggal 11 Juni 2003, 14. Untuk mengetahui hubungan antara IB dan LST, dilakukan uji korelasi menggunakan regresi linear solusi citra yaitu 30 meter kali 30 meter dan menghasilkan 551.780 data. Data sampel tersebut kemudian dilakukan korelasi pada nilai LST dan nilai IB. Dari grafik menunjukkan adanya korelasi positif atau berbanding lurus antara perubahan lahan terbangun dengan suhu permukaan. Ditunjukkan oleh tanda positif di depan koefisien regresi. Apabila lahan terbangun meningkat, maka suhu permukaan akan meningkat pula. Dari hasil uji tersebut, diperoleh rata-rata nilai koefisien regresi atau R-square pada tahun 2002, 2014, dan 2019 sebesar 0,5927, yang memiliki pengertian bahwa pengaruh variabel tutupan lahan terhadap suhu adalah sebesar 59%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model. Pada tabel di atas, nilai rata-rata suhu permukaan paling rendah dicapai oleh kelas air. Dari nilai rata-rata tiap tutupan lahan, nilai LST menurun dari kelas lahan terbangun sampai kelas tutupan lahan air. Hal ini membuktikan bahwa semakin permukaan, kelas lahan terbangun memiliki nilai suhu permukaan paling tinggi dengan nilai LST sebesar 30,7 derajat Celcius pada tahun 2002, 28,09 derajat Celcius pada tahun 2014, dan 28,33 derajat Celcius pada tahun 2019. Kesimpulan yang saya ambil dari penelitian saya yaitu tutupan lahan dibuat dengan menggunakan indeks base build-up index dengan menggunakan indeks spectral NDVI, NDBI, dan MNDWI. Ambang batas ditentukan menggunakan absolute thresholding. Uji akurasi yang dilakukan di Kota Surabaya pada tahun 2019 berhasil mendapatkan nilai kapal akurasi sebesar 85,70%. Kelas air mengalami penurunan luas dari tahun 2002 sampai dengan 2019 sebesar 20,35 km persegi. Kelas non terbangun mengalami kenaikan luas dari tahun 2002 ke 2014 dan mengalami penurunan luas dari tahun 2014 ke 2019. Kelas lahan terbangun mengalami kenaikan luas dari tahun 2002 sampai dengan 2019 sebesar 22,38 km persegi. Perubahan tutupan lahan terjadi secara signifikan pada wilayah Kota Surabaya bagian barat dengan perubahan lahan terbangun dari tahun 2002 sampai dengan 2019 sebesar 13,99 km persegi. Perhitungan suhu permukaan menggunakan metode single channel algorithm berhasil dilakukan dengan nilai suhu rata-rata Kota Surabaya tahun 2002 sebesar 29,08 derajat Celcius, tahun 2014 sebesar 26,88 derajat Celcius, dan tahun 2019 sebesar 27,1 derajat Celcius. Wilayah Kota Surabaya bagian pusat merupakan wilayah dengan suhu rata-rata tertinggi dibanding dengan wilayah Kota Surabaya yang lain. Nilai korelasi antara LST dan IB menunjukkan adanya korelasi positif antara perubahan lahan terbangun dan suhu permukaan. Dari hasil uji tersebut diperoleh rata-rata nilai koefisien regresi atau R-square pada tahun 2002, 2014, dan 2019 besar 0,5927 yang berarti memiliki korelasi yang cukup. Dari nilai rata-rata tiap tutupan lahan, nilai LST menurun dari kelas lahan terbangun sampai kelas tutupan lahan air. Kelas lahan terbangun memiliki nilai suhu permukaan paling tinggi dengan nilai LST sebesar 30,7 derajat Celcius pada tahun 2002, 28,09 derajat Celcius pada tahun 2014, dan 28,33 derajat Celcius pada tahun 2019. Saran, indeks base build-up index baik digunakan untuk ekstraksi daerah urban city. Namun untuk daerah dengan kondisi yang berbeda, tidak disarankan untuk menggunakan IB. Berbagai macam spektral index untuk ekstraksi tutup lahan sudah tersedia untuk berbagai kondisi. Untuk menghasilkan nilai LST yang lebih baik, disarankan perlu dilakukan uji akurasi dengan data suhu lapangan yang tersebar secara merata. Terima kasih dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.